Jangan lupa datang ke Pengadilan Negeri Surakarta dan agenda pembuktian dokumen dari pihak tergugat. Kita saksikan kehadiran Jokowi beserta ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Mari bersama kita jadikan tempat ini menjadi catatan sejarah untuk NKRI. Merdeka! Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1 akan jatuh kita semua. UGM yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Persidangan kali ini agendanya pembuktian dari para tergugat. Ini sidang yang pasti banyak sekali ditunggu-tunggu. Ada 4 tergugat. Pertama, tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Profesor Ova Emilia, tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat 4 Mabes Polri. Yang paling banyak ditunggu publik adalah pengajuan alat bukti dari Joko Widodo sebagai tergugat 1. Ada beberapa alasan mengapa momen ini sangat ditunggu-tunggu publik. Bahkan tim pengacara penggugat yang dipimpin oleh lawyer senior asal Kota Solo, Dr. Muhammad Taufik, membuat video khusus mengajak masyarakat datang beramai-ramai menghadiri persidangan tersebut. Kenapa sih mesti datang rame-rame ke pengadilan ini? Ada beberapa alasan. Pertama, ini adalah persidangan yang pertama juga ya, di mana sang hakim menerima gugatan terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Dalam 2 persidangan sebelumnya, baik di Pengadilan Negeri Surakarta maupun di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, hakim menolak mengadili dengan alasan kompetensi absolut ya. Ini bukan kewenangan mereka untuk mengadilinya karena ini adalah ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau diperluas dengan keluarganya, yakni anaknya Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi wakil presiden, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menolak mengadili gugatan perdata sebesar 125 triliun karena dugaan tidak memiliki ijazah SMA Gibran ini ya. Alasannya sama, juga kompetensi absolut. Jadi ini kewenangan dari PT UN. Jadi sangat terkesan atau setidaknya muncul persepsi bahwa aparat penegak hukum termasuk pengadilan negeri sangat melindungi Jokowi dan keluarganya. Sebelumnya kan soal ijazah Jokowi juga sudah diadukan ke Barreskrim Mabes Polri, dan kemudian keputusan Barreskrim Mabes Polri bahwa ijazah Jokowi itu asli. Itu sampai 2 kali ya, gelar perkara pertama dipersoalkan, kemudian dilakukan gelar perkara khusus, hasilnya sama. Katanya ijazah Jokowi itu asli atau identik dengan 3 ijazah pembanding milik teman-temannya. Alasan kedua mengapa persidangan kali ini layak untuk disimak, ini dengan ditolaknya eksepsi kubu Jokowi, maka persidangan ini akan menjadi momen pertama bagi publik untuk bisa menyaksikan dan menguji soal keabsahan ijazah Joko Widodo. Sebelumnya sempat kok ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para tersangka, ada 8 orang tersangka dalam 2 klaster. Tapi kan pada waktu itu mereka cuma ditunjukin saja gitu ya. Nggak boleh dipegang, apalagi diraba, apalagi ditusuk-tusuk, itu seperti yang dikatakan oleh salah satu pengacaranya dari Egy Sujana pada waktu itu, yang dia meyakini bahwa itu ijazahnya asli karena dia sudah bukan hanya memegang tapi juga menusuk-nusuk. Nggak boleh ya. Pengacara yang lain juga menyatakan bahwa nggak seperti itu. Mereka cuma hanya bisa melihat saja, cuma bisa melotot tapi nggak bisa mereka memegang, apalagi meraba begitu ya. Meraba dan terawang nggak bisa ya. Jadi itu bukan momen pembuktian, itu hanya ditunjukin. Nah, kalau di sini ini harus bisa nanti di pengadilan ini. Ketiga, ini bagian yang paling menarik. Jokowi sendiri sudah memastikan akan hadir membawa seluruh ijazahnya, bukan hanya ijazah insinyur pertanian dari UGM yang diklaimnya asli, tapi juga seluruh ijazahnya sejak SD, SMP, dan SMA. Alasan yang keempat, mengapa benar-benar Anda harus menyaksikan persidangan kali ini, baik secara disiarkan secara langsung maupun Anda datang, lebih afdal kalau datang ke Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Surakarta. Publik itu kan sekarang ini berharap melalui pengadilan kali ini kontroversi keaslian ijazah Jokowi berakhir dan mendapat kepastian apakah Jokowi benar memiliki ijazah asli atau ijazah palsu. Dengan cara begitu tutup buku ya, karena ini sudah berapa tahun ini soal kontroversi ini berlangsung dan sudah banyak korbannya. Setidaknya sudah 2 orang yang divonis, yakni Bambang Tri dan juga Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.
Nah, sekarang sudah ada lagi 8 orang yang jadi tersangka di Polda Metro Jaya dalam 2 klaster, yakni klaster TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan klaster Trio RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Walaupun sebenarnya banyak yang mempersoalkan bagaimana mungkin mereka ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, sementara soal keaslian ijazahnya belum bisa dibuktikan di pengadilan gitu. Apalagi sekarang ada problem baru dengan berlakunya KUHP itu, ya pasal-pasal yang dituduhkan kepada mereka itu, disangkakan kepada mereka itu batal, gugur gitu ya. Nah, sejauh ini soal kepastian ijazah Jokowi itu kan baru datang dari pernyataan-pernyataan Rektor UGM dan para pejabat rektorat, termasuk tadi Profesor Wening Hudasmoro tadi yang ikut digugat di Citizen Lawsuit. Pihak Pemprov DKI Jakarta, ataukah mau menanggapi apa yang disampaikan pihak pemohon juga, dipersilakan. Seperti apa dalil saudara menyatakan bahwa Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Ini membahas kelanjutan sidang Citizen Lawsuit mengenai dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo yang kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Yang pertama, ketidakhadiran ijazah. Penggugat menyoroti bahwa dalam sidang tersebut pihak tergugat Jokowi, Rektor UGM, dan Polda Metro Jaya tidak menghadirkan bukti ijazah asli yang dijanjikan sebelumnya. Klaim penggugat Muhammad Taufik, pihak penggugat menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh tim kuasa hukum Jokowi hanya berupa kopi dan file scan laporan polisi, bukan ijazah asli. Status persidangan majelis hakim memberikan batas waktu hingga tanggal 13 bagi pihak tergugat untuk menunjukkan bukti tambahan. Jika tidak, maka ijazah tersebut dianggap tidak pernah dihadirkan di persidangan. Respon netizen dan narasumber sepanjang video ini, narasumber dan komentar netizen yang dibacakan mengekspresikan kekecewaan terhadap Jokowi karena dianggap mangkir dari janjinya untuk menunjukkan ijazah asli di pengadilan. Secara keseluruhan, video ini membangun narasi ketidakpercayaan terhadap validitas ijazah Jokowi dan mendesak penegakan hukum yang transparan terkait kasus tersebut. Siapa saja pihak yang digugat dalam kasus ijazah? Terdapat 4 pihak yang menjadi tergugat dalam sidang Citizen Lawsuit tersebut. Yang pertama, Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Yang kedua, Rektor UGM Prof. Ova Emilia. Yang ketiga, Wakil Rektor UGM Prof. Wening Hudasmoro. Dan yang ketiga, polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sangat ini menguasai ijazah yang diperdebatkan. Siapa saja tersangka dalam laporan ijazah? Berdasarkan transkrip video, terdapat 8 orang yang menjadi tersangka dalam kasus laporan ijazah tersebut. Yang itu pertama, para tersangka terbagi ke dalam 2 klaster, yaitu klaster Tim Pembela Ulama dan Aktivis berjumlah 5 orang, termasuk Eki Sujana dan kawan-kawannya. Yang kedua, klaster Trio RRT terdiri dari 3 orang, yaitu Roy Suryo, DR Ismun, dan DR Tifa. Mengapa bukti file scan dianggap tidak cukup? Bukti berupa file scan dianggap tidak cukup karena pihak penggugat Muhammad Taufik menekankan bahwa bukti yang diajukan oleh tim kuasa hukum Jokowi hanyalah salinan dari file scan laporan polisi, bukan ijazah asli yang seharusnya dihadirkan di persidangan untuk membuktikan keaslian dokumen tersebut. Bagaimana perilaku Joko Widodo menurut tokoh dalam video? Menurut tokoh dalam video ini, khususnya pihak penggugat, perilaku mantan Presiden Joko Widodo dinilai sangat negatif dan penuh dengan kebohongan terkait kasus ijazah ini. Nah, berikut adalah beberapa poin utama mengenai persepsi mereka. Yang pertama, mangkir dari janji. Tokoh dalam video menekankan bahwa Jokowi telah melanggar janjinya sendiri untuk menunjukkan ijazah asli di depan majelis hakim. Mereka menganggap tindakan ini sebagai bentuk perilaku yang tidak konsisten dan tidak jujur. Dianggap pembohong, narasumber menyebut Jokowi sebagai sosok pemimpin pembohong dan menyatakan bahwa
Pernyataan-pernyataan Jokowi seringkali harus diartikan secara terbalik. Mereka bahkan membandingkan perilakunya dengan pepatah tentang menyalakan lampu sein ke kiri namun belok ke kanan. Melecehkan hukum. Tindakan Jokowi yang tidak hadir dalam persidangan dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap institusi pengadilan dan tatanan hukum di Indonesia. Penyebab kegaduhan, tokoh tersebut menganggap bahwa Jokowi adalah pihak yang secara struktur dan rencana membuat kegaduhan di negeri ini. Bahkan ia dianggap tidak memiliki tanggung jawab sebagai mantan pemimpin di negara ini. Mengapa kuasa hukum Jokowi tidak membawa bukti-bukti yang lebih transparansi? Berdasarkan penjelasan dalam percakapan video ini, alasan bukti ijazah asli tidak dihadirkan adalah karena ijazah tersebut saat ini sedang disita dan berada dalam penguasaan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus laporan ijazah palsu. Oleh karena itu, teman-teman, pengacara Jokowi YB Irfan menyatakan telah meminta ijazah izin untuk mengajukan peminjaman ijazah tersebut agar bisa ditunjukkan di muka hakim. Siapa sosok di balik tuntutan ijazah ini? Sosok yang menjadi juru bicara dan memberikan penjelasan terkait jalannya persidangan Citizen Lawsuit tersebut adalah Muhammad Taufik. Ia berperan dalam menyampaikan perkembangan sidang, termasuk mengkritisi ketidakhadiran bukti ijazah dari pihak tergugat. Selain itu, video menyebutkan bahwa gugatan ini diajukan oleh 2 orang alumnus Universitas Gadjah Mada. Meskipun nama spesifik dari kedua alumnus tersebut tidak disebutkan secara rinci dalam transkrip, mereka lah yang disebut sebagai pihak penggugat dalam kasus ini. Mengapa muncul tuntutan 125 triliun? Ya, berdasarkan transkrip video yang diberikan tidak ditemukan mengenai rincian alasan atau dasar hukum spesifik terkait angka tuntutan 125 triliun rupiah. Jadi video tersebut lebih fokus membahas mengenai ketidakhadiran bukti ijazah dalam persidangan Citizen Lawsuit dan kritik terhadap perilaku mantan Presiden Joko Widodo. Namun ini membahas secara luas mengenai ketidakpuasan pihak penggugat terhadap dugaan ijazah palsu dan tuntutan agar keadilan ditegakkan. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan sidang ijazah Joko Widodo? Nah, namun ini membahas mengenai proses persidangan Citizen Lawsuit terkait dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo serta kritik terhadap ketidakhadiran bukti ijazah dalam persidangan tersebut. Apakah lebih mendalam bagaimana ijazah bisa diketahui, yang artinya ijazah harus benar-benar ditunjukkan ke persidangan. Kita lanjutkan, teman-teman, mengapa pihak kepolisian tidak menyerahkan bukti ijazah? Narasumber Muhammad Taufik menyebutkan bahwa alasan polisi tidak menyerahkan bukti ijazah adalah sebagai bagian dari strategi atau kecerdasan pihak kepolisian selaku pihak yang menyita ijazah tersebut, sehingga mereka tidak mengajukan bukti ijazah dalam persidangan. Apa target penggugat selain ijazah? Target utama dari gugatan Citizen Lawsuit tersebut berfokus pada dugaan ijazah palsu yang dimiliki oleh mantan Presiden Joko Widodo. Namun selain bukti ijazah itu sendiri, para penggugat menargetkan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kelangsungan kasus ini, yakni yang pertama, 4 pihak tergugat. Gugatan ini ditujukan kepada Joko Widodo sebagai mantan Presiden, Rektor UGM Prof. Ova Emilia, Wakil Rektor UGM Prof. Weni Udasmoro, dan pihak kepolisian Polda Metro Jaya yang memegang bukti ijazah ini. Transparansi dan penegakan hukum. Penggugat mendesak agar proses hukum dilakukan secara transparan dan menuntut agar pihak berwenang berani mengungkap kebenaran terkait ijazah tersebut serta memproses hukum pihak-pihak yang dianggap terlibat dalam apa yang mereka sebut sebagai skenario kebohongan publik. Pertanggungjawaban. Narator menekankan perlunya pertanggungjawaban dari para penjabat dan aparat yang dianggap mendukung atau menutupi dugaan pemalsuan ini, menuntut agar mereka juga diproses secara hukum. Ya, demikian saja teman-teman cuplikan video kali ini. Jangan lupa beri tanggapan Anda di bawah kolom komentar.
Terima kasih, salam NKRI harga mati.